Guru penggerak cahaya ilmu, menuntun langkah ke arah yang baru. Bergerak bersama untuk negeri ini, pendidikan berkeadilan untuk semua. Dari hati terdalam. Assalamualaikum Bang Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana? Nanda. Iya, bagaimana kabarnya nih hari ini, Bang Ri? Alhamdulillah Pak Nanda sehat gitu. Pak Nanda gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih nih Bang Ri atas kesempatannya mau meluangkan waktu menjadi saya di observasi gitu ya. Oke. Baik, Pak Bang Ri. Nanda. Pada kegiatan kali ini adalah tahapan ke pra-observasi. Betul. Jadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan pada saat pembelajaran nanti agar Pak Ri lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Siap, Gitu. siap Pak Nanda. Oke, izin memberikan pertanyaan, Bang Ri. Mangga Pak Nanda. Baik, silakan. Baik, teman-teman Bang Ri. Pertama, tujuan pembelajaran apa nih yang akan dicapai nanti oleh Bang Ri? Oke, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mengetahui tentang kegiatan ekonomi Pak Nanda gitu kan, dimulai dari distribusi, konsumsi, dan produksi Pak Nanda. Selain itu juga bertujuan untuk anak-anak ini dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka masing-masing, gitu kan, dimulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier Pak Nanda. Jadi ada dua tujuan ya. Yang Tuh, pertama yaitu mengikuti tentang kegiatan ekonomi, Ya. produksi, distribusi, dan konsumsi. ya, Kemudian untuk memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan tersier, primer, sekunder, dan tersier. Baik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oke. Area pengembangannya tentu banyak ya yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu. Yang pertama mungkin anak-anak ini dapat berkolaborasi gitu kan. Anak-anak dapat berkomunikasi gitu kan, baik secara individu ataupun kelompok. Terus dapat menunjukkan keberanian juga tentunya Pak Nanda gitu kan. Mereka dapat mengutarakan pendapat gitu kan, menghargai pendapat orang lain pun itu termasuk ini. Dan juga tentunya kita anak-anak ini bernalar kritis gitu kan. Mereka dapat berpikir, mempertanyakan apa sih yang namanya kegiatan ekonomi dan sebagainya gitu Pak Nanda. Jadi kalau saya simpulkan area pengembangannya ada 3 ya. Ya. Yang pertama sikap, dari mulai menghargai temannya, kemudian keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi pada saat diskusi maupun presentasi ya. Ya. Kemudian bernalar kritis pada saat kegiatan diskusi. Baik. Kemudian strategi yang sudah dipersiapkan apa nih untuk pembelajaran nanti? Oke, strateginya mungkin ya yang pasti saya mempersiapkan bahan-bahan materinya dulu ya, gitu kan. Bahan-bahan pembelajarannya dimulai dari PowerPoint gitu kan, gambar-gambar dan sebagainya. Terus metodenya mungkin saya menggunakan adalah problem based learning gitu kan, di mana di sini anak-anak akan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan, dan cara mencapai kebutuhan mereka itu seperti apa gitu kan, kita munculkan dari sebuah permasalahan gitu kan, bagaimana mereka membuat kebutuhan itu tercukupi gitu Pak Nanda. Baik, jadi kalau saya simpulkan yang pertama strategi yang dipersiapkan yang mempersiapkan bahan materi ya, dari mulai gambar-gambar kegiatan ekonomi, kemudian PowerPoint berupa slide, dan model yang digunakan itu PBL, Ya. problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada strategi lain untuk yang diterapkan? Oke, mungkin strateginya ya mereka akan dibuat kelompok ya Pak Nanda ya. Mereka akan dibuat kelompok gitu kan. Dan bagaimana kita akan melihat mereka berkomunikasi ini nih, gitu kan. Yang tadi saya sebutkan, kita melihat perkembangan mereka gitu kan. Dari mulai mereka bisa nggak sih komunikasi dengan rekan-rekannya gitu kan. Terus saya juga membuat pilihan gitu. Kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Pembelajaran berdiferensiasi ini apa? Jadi nanti ini di pertemuan berikutnya kita akan mencoba anak-anak ini membuat hasil karya atau hasil tugas mereka dengan mereka memilih, gitu kan. Kita melibatkan aspek pilihan, gitu kan, melibatkan murid untuk memilih
mereka ingin seperti apa? Apakah mereka ingin membuat video pembelajaran dengan cara mewawancarai, gitu kan, mewawancarai misalkan apa namanya, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti penjual bakso, gitu kan. Jadi mereka turun langsung, itu bisa video. Atau mereka mau membuat clipping tentang kegiatan ekonomi, gitu kan. Kegiatan ekonominya mereka bisa ambil dari koran, dari majalah, apa isi yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ataupun mereka yang sanggup atau bisa menggambar, mereka bisa membuat poster, gitu kan. Mereka bisa membuat poster di mana di dalam poster itu terdapat boleh dari mulai konsumen, kegiatan konsumsi itu seperti apa, kegiatan distribusi itu seperti apa, dan kegiatan produksi itu seperti apa. Jadi saya bebaskan mereka jadi membuat dua pilihan nih penanda nih. Yang pertama adalah proses ya, gitu kan. Mereka sanggup memilihnya mau yang mana nih, gitu kan. Dalam pembelajaran ini mereka mau memilih kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, atau kegiatan distribusi. Jadi mereka bisa memilih antara tiga ini. Nah, nanti hasilnya atau konten ya, di akhir nanti mereka dapat memilih juga, gitu kan. Jadi kita melibatkan murid ini untuk memilih, gitu kan. Jadi kita memfasilitasi murid untuk menentukan pilihan mereka masing-masing. Keren, luar biasa Pak Henry. Jadi Pak Henry itu sudah memperhatikan kebutuhan murid ya. Tuh. Jadi anak-anak diberikan kesempatan. Yang hobi menggambar silakan buat poster. Tuh. Yang sukanya berbicara nih, audio boleh wawancara, audio visual itu. gitu ya. Kemudian yang suka bermain peran juga bisa dilaksanakan Bisa, dengan peran. betul. Kemudian yang anak yang hobi untuk itu bisa dengan flipping juga. Keren, Betul. Pak Henry sudah memenuhi kebutuhan murid. Jadi sebagai fasilitator sudah luar biasa Pak Henry ini. Kemudian penilaian yang akan digunakan seperti apa nih? Oke, tentunya penilaian kita punya 3 poin untuk Pananda untuk di penilaian yang ini. Yang poin pertama adalah penilaian kelompok ya Pananda. Ya. Gitu kan, di mana kita melihat apakah si siswa ini dapat menciptakan kelompok yang kritis, gitu kan, saling tanya antar teman, saling melengkapi, menghargai dan sebagainya, itu kelompok. Dan tentunya penilaian rekan sejawat, di mana nanti hasil dari jawaban kelompok-kelompok ini mereka presentasikan ke depan dan mereka akan dinilai oleh rekan sejawat, gitu kan. Dinilai oleh teman-temannya, kira-kira sudah bagus dan belumnya, gitu kan. Nah, itu yang ketiganya itu ya penilaian individu tentunya kan, ya kan. Penilaian individunya dari mana? Mungkin nanti kita akan ada asesmen akhir, gitu kan, di pembelajaran biasa seperti itu, ataupun penilaian secara mandiri melalui pengamatan Pananda. Ya, kita bisa melihat dalam kerja kelompok mereka, dari presentasi mereka, kira-kira anak ini sudah memahami atau belum, gitu kan. Kita bisa melihatnya dari situ, Pananda. Luar biasa, keren ya. Jadi penilaian sudah lengkap ya. Yang pertama penilaian kelompok pada saat mereka diskusi, apakah sudah aktif semua atau bernalar kritis. Kemudian penilaian rekan sejawat, jadi saling menilai antar teman. Saling menilai, ya. betul. Jadi Pananda. ada keterbukaan dengan teman. Kemudian penilaian individu pada saat observasi tentunya, Ya. guru berkeliling dan menilai begitu. Luar biasa Pak Henry, keren. Kemudian untuk sasaran kelas nih dan waktunya. Oke. Kelas yang saya gunakan itu adalah kelas 6, Pananda, gitu kan. Mata pelajarannya IPAS, gitu kan. Nah, nanti masuknya di materi kegiatan ekonomi, gitu kan. Nah, ini insya Allah akan saya laksanakan di hari Kamis, Pananda, di jam ke-4 dan ke-5, gitu. Itu sekitar dari jam 1 hingga jam 2:30 lah ya, Pananda, ya kurang 2 lebihnya. jam pelajaran, ya. 2 jam pelajaran ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Tentunya ini persiapan yang sudah matang. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih juga untuk kesempatannya, luar biasa. Sukses Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi, luar biasa.
pagi walaupun masih siang ya. Masih siang, sudah siang. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, tapi belum masuk ke sini, seperti biasa, Bapak akan absen. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kalian sehat-sehat. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, biasakan kita mulai berdoa kan? Oke, satu orang ke depan untuk memimpin doa. Siapa? Anan, siap? Ayo, Anan, pimpin doa. Yang berikutnya kita nyanyikan dulu lagu nasional. Oke. Ada yang mau pimpin untuk jadi dirijennya? Ayo Silva. Ayo yang lain berdiri. Di tempat saja, di tempat. Di tempat. Yang pertama ini memperhatikan seutuhnya, ya. Jadi jangan ada yang punya kegiatan lain. Terus mengangkat tangan jika ingin bertanya. Oke? Kalau ada kalian ada pertanyaan, jadi angkat tangannya dulu baru bertanya. Sudah Bapak persilakan. Menghargai setiap pendapat. Kalau kalian berbeda pendapat dengan teman, ya jangan kan? Tapi saling menghargai. Belajar dengan tertib. Nah, ke kamar kecil bergantian. Nah, ini ya, jangan ke kamar kecil satu, yang ngantarnya 10. Ya, oke. Nah, ini kita mulai di materinya. Gitu. Di kegiatan ekonomi, sebelum masuk ke pengertian di sini, ada yang sudah tahu kegiatan ekonomi itu apa? Tahu, Yapi. Udah pernah dengar? Udah belum? Udah belum? Ya. Oke. Nah di sini kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, aktivitas ini melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini lihat. Di sini definisi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia yang melibatkan yang tadi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kalian sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu pasti didasari dengan kegiatan ini. Ya, kalau kalian lihat di sini ada salah satu pasar di Bengkel di mana? Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dari mulai pekerjaan, nih dengar, pekerjaan di satu tempat itu tidak akan sama dengan tempat yang lain. Contoh, kalau di pantai, kira-kira masyarakat di pinggir pantai itu kerjanya apa? Nelayan. Terus? Penjual ada. Ya. Ada lagi nggak? Usaha pariwisata. Ada lagi nggak? Petani garam, betul. Hebat. Gitu. Ada lagi nggak yang di pantai? Menjaring iklan, ya nelayan tadi. Ya. Oke. Siapa? Oke, Yapi. Tukang
Tukang paket berperan sebagai apa? Jasa. Nah, kalau yang ngantar apa? Distributor. Oke. Nah, di sini gambar berikutnya akan ada dua peran. Gambar yang berikutnya akan ada dua peran. Tapi nggak boleh jawab dulu, biarkan dulu teman yang lain. Oke, produksi ya. Di sini ada gambar pabrik, gitu kan? Ada karyawan yang sedang bekerja. Gitu, ini kegiatan produksi. Dia membuat bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi. Kerjakan per kelompoknya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ini kalian kerjakan. Bapak berikan waktu hanya 10 menit. Nanti jawaban kalian ini kalian akan presentasikan di depan. Oke. Berdiri dulu semua. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mulut. Oke, bagus. Tepuk tangan saya. Kita coba ya, langsung ya. Yang kalah, sekalian aja gini. Dari ice cream ini, kalau ada yang kalah, dia maju pertama. Oke, ayo. Ya, kelompoknya. Dah. Ayo dimulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sebutkan apa saja yang termasuk kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Udah, kalian perhatikan yang lain. Wahid. Pertama, primer adalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan, rumah, dan baju. Yo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih
merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kalian mendapatkan pelajaran apa? Oke, yang mau merefleksikannya silakan acungkan tangan. Siapa dulu? Ayo. Pembukaan manusia baik primer, Oke, kasih tepuk tangannya. Oke, ada lagi yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Oke, asik Pak. Ya. Oke, kasih lagi tepuk tangan untuk temannya. Oke, luar biasa. Kalian sudah mendapat merefleksikan kegiatan yang kalian pelajari hari ini. Oke, perhatikan. Ini Bapak punya tugas untuk minggu depan. Ya, tugas minggu depan ini. Dengar, baik-baik. Kalian boleh memilih warna politik, video, poster, atau rekaman wawancara mengenai kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Jadi, Pak, saya emang nggak mau bikin poster, saya nggak mau, nggak bisa. Boleh nggak saya wawancara, direkam pakai handphone? Boleh. Cari tukang bakso daerah sini. Kira-kira, nah, prosesnya seperti apa dari kalian? Pak, saya handphone nggak punya. Pak, menggambar nggak bisa. Kalau saya ngumpulin clipping tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, boleh tidak? Boleh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Nah, terima kasih. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Oke, terakhir kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi pembelajaran. Baik, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama Pak Anggrian selaku rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Angri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian saya juga ditemani oleh PP, yaitu pengajar praktik Bu Windy. Assalamualaikum Bu Windy. Bagaimana kabarnya Bu Windy? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di kegiatan pasca observasi pembelajaran. Jadi pertama, saya sangat apresiasi apa yang sudah Pak Anggri laksanakan pada saat pembelajaran kemarin. Luar biasa Pak Anggri. Pak Anggri sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan menggunakan media, berbagai macam media, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Begitu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Anggri untuk kegiatan pasca observasi ini. Bagaimana Pak Anggri? Boleh? Mangga. Terima kasih Pak Anggri. Yang pertama, saya tujuan pasca observasi ini adalah untuk percakapan atau obrolan setelah pelaksanaan pembelajaran, kita obrolkan, diskusikan bersama, begitu ya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait pelaksanaan pembelajaran waktu itu? Ya, kalau untuk perasaan ya pasti kita ya senang melihat aktivitas siswa gitu kan. Aktivitas siswa kita harus senang gitu kan. Dan mungkin memang terkadang dari hasil refleksi anak-anak itu kita melihat apa yang kurang dari kita juga untuk memperbaikinya sebenarnya. Baik, jadi perasaannya senang ya ketika diobservasi dan melihat aktivitas siswa dalam belajar. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya mungkin areanya mungkin dari kemarin kita di awal itu
siswa beraktif ya, Oke. gitu kan, berpikir kritis, gitu kan, berkolaborasi tentunya karena mereka ada kegiatan kelompok, gitu kan. Pembelajarannya kita menggunakan problem based learning sebetulnya Pak Nanda. Cuman pada saat pembelajaran pertama ini memang belum terlihat si problem based learning-nya, Iya. gitu kan. Nanti adanya di pembelajaran keduanya, gitu. Jadi di awal ini memang hanya sementara untuk keaktifan dasarnya dulu, nanti baru untuk PBL-nya itu akan terlihat di pembelajaran kedua Iya, sebetulnya Pak di Nanda. pertemuan kedua ya Pak ya. Ya, Jadi pertemuan pertama itu hanya berupa pengenalan dulu. kenalan materi. dulu, betul. Setelah itu nanti di pertemuan kedua insya Allah berarti diberikan masalah anak. Ya, gitu. Baik Bapak. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan ya? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana? Memang kalau kita lihat ya pasti saya anggap berhasil ya Pak, gitu kan. Saya anggap berhasil pengembangannya, di mana siswa pun aktif, gitu kan, berkolaborasi, terus mereka pun memahami, gitu kan. Terbukti mereka pada saat akhir pembelajaran saya menanyakan bagaimana anak-anak sudah selesai atau belum, gitu kan, paham dan tidaknya, gitu kan. Nah, mereka alhamdulillah bisa merefleksikan, gitu kan, apa yang mereka pelajari hari itu. Luar biasa Pak Andri. Jadi di kelas juga memang terlihat sudah nyaman anak-anak juga. Kemudian apakah ada kendala atau hambatan yang dialami Bapak di dalam kelas? Kendala ada pastinya tentunya. Mungkin yang Pak Nanda lihat pada saat pemutaran kita mengajarkan nasionalis ya, Iya. harusnya suara itu tidak ada, ada, Ya. jadi tidak ada. Nah, Ya. itu mungkin itu kendala teknis yang memang masih bisa tolerir kalau menurut Iya, saya. betul. Karena kalau masalah teknis seperti itu. Kalau untuk selebihnya mungkin dalam penyampaian materi dengan anak mendengarkan dan sebagainya, alhamdulillah kalau menurut saya tidak ada permasalahan ya. Iya. Anda, mereka aktif memberikan partisipasi dan memberikan juga motivasi untuk rekan-rekannya, gitu kan, dengan tepuk tangan, dengan yel-yel mereka, gitu mungkin Pak Nanda. Semangat, ya. Ya, jadi ini itu sih Pak Nanda. Ya. Jadi kendalanya hanya kendala teknis. Teknis, Iya. betul. Dan itu pun langsung bisa diselesaikan langsung Ya. Pak Andri. Jadi anak-anak lanjutkan tanpa musik. Tanpa musik, betul. Jadi aman, tetap berjalan Ya. sesuai rencana gitu Pak ya. Jadi sudah terkondisi secara langsung. Kemudian harapan kedepannya nih dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak laksanakan. Oh iya, gitu. Memang kemarin kan kita masih menggunakan konten ya, nanti di akhir itu anak-anak ini membuat diferensiasi konten di mana anak-anak ya gitu, produk ya di akhir, bukan konten. Produk itu di akhir nanti anak-anak dapat memilih, gitu kan. Nah, pada dasarnya mungkin untuk kegiatan pertama ini masih belum terlihat juga Pak Nanda, gitu kan. Nanti untuk diferensiasi ini baik kontennya maupun produknya justru akan terlihat nanti si kontennya itu di pertemuan kedua, karena anak memilih gambar yang akan mereka pilih, gitu kan. Dan di akhirnya nanti paling diakhiri dengan diferensiasi produk ini, gitu kan. Mereka mau merekam, mau membuat poster, mau membuat clipping, itu kan dibebaskan. Bagaimana mereka, kesanggupan mereka dan kemampuan mereka. Iya. Jadi dari yang saya amati juga sebetulnya Pak Anggi sudah menerapkan diferensiasi secara konten, karena Pak Anggi sudah menyampaikan melalui video, kemudian ada gambar dan masalah-masalah berupa cerita gitu. Luar biasa Pak Anggi sebetulnya gitu. Kemudian rencana kedepannya nih agar pembelajaran lebih baik seperti apa yang akan dilaksanakan? Yang pasti mungkin yang ya kita meminimalisir gangguan teknis seperti tadi di awal dikatakan Pak Nanda, gitu kan, dengan prepare barang-barangnya yang alat-alatnya yang mendukung, gitu kan. Terus LK-LK-nya mungkin bisa saya sesuaikan kembali, gitu kan, sesuai dengan karakteristiknya siswa masing-masing, gitu kan. Kan selama ini masih belum membedakan antara karakteristik siswa yang satu dengan yang satu, gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka ini tertutupi dari hasil kerja kelompok mereka, ya kan, gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi jadi saling melengkapi. Betul, melengkapi. Jadi betul yang tadi anaknya
pendiam karena diajak diraih, Nah, jadi ikut gitu. bersama. Luar biasa Pak Andri sudah menerapkan itu semua. Kemudian kira-kira kapan nih rencana perubahan tersebut akan dilaksanakan? Ya selalu Pak Nanda, makanya di akhir itu ada refleksi, karena refleksi ini kita bisa melihat pengetahuan anak itu yang didapat seperti apa, Ya. dan tentunya melihat juga kekurangan saya, gitu kan. Kalau misalkan kita tanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, Bapak Ibu gurunya seperti apa, kan Ya. itu termasuk penilaian saya. Betul. Itu setiap pembelajaran ya kita harus mulai merubah gitu kan. Kalau misalkan satu sisi ini minggu ini Pak suaranya kurang keras, Ya. otomatis minggu depan Ya. kita akan lebih keras lagi gitu. Jadi dengan adanya refleksi ini membantu guru jadi mendapat umpan balik juga Betul. sebagai gitu. bahan untuk perbaikan ke depannya. Tuh, dan bahkan mungkin saya bilang refleksi ini juga bisa masuk penilaian nantinya Iya. Pak Nanda gitu Betul. kan. Kita bisa melihat nih anak-anak kalau materinya udah mereka dapatkan, mereka bisa apa namanya ya, paham materi itu, mereka akan mudah merefleksikannya. Iya, betul. Gitu kan. Kan kalau untuk kurikulum Merdeka ini kan ada beberapa tahapan ya. Betul. Ada yang sudah memahami, ada yang belum memahami, atau yang misalkan Kembang sesuai harapan. ya Gitu. gitu. Jadi rencana ini setiap perubahan perbaikan selalu akan diterapkan di pembelajaran berikutnya. gitu ya. Betul, Pak Nanda. Baik, Pak Anggi, terima kasih sudah mau menjadi teman untuk diobservasi. Saya juga banyak belajar dari Pak Anggi juga untuk pengalaman pembelajarannya. Terima kasih Pak Anggi sudah berpartisipasi. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Ibu, Nanda. atur nuhun, terima kasih. Ya. Baik, demikian kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.